Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, teman-teman semua, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, rahmat, dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, berbicara mengenai patah hati, nah, seringkali kita sebagai anak muda memaknai patah hati tersebut sebagai ujian yang paling besar. Padahal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuan dari orang tersebut. Nah, padahal teman-teman, kalau kita pikir secara dalam lagi dan kita resapi lagi, ketika kita patah hati, Allah itu ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Nah, pelajaran bagaimana agar kita mengejar cinta Allah lebih dahulu, baru mengejar cintanya manusia. Allah itu maha membolak-balikan hati. Ketika kita bisa mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Nah, seringkali ketika patah hati, orang-orang sekarang menyimpulkan saja dengan cepat bahwa ini ujian yang paling berat. Nah, padahal lebih banyak lagi orang yang diuji di luar sana dengan lebih berat gitu. Nah, patah hati ini merupakan ujian perasaan teman-teman. Jadi, ya di era-era yang sekarang ini kita juga bertempur dengan ujian perasaan. Bagaimana kita bisa mengontrol perasaan kita, bagaimana kita bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa tetap mencintai Allah yang paling utama sebelum mencintai makhluknya. Nah, ketika kita bisa menjaga diri kita, maka Allah akan memberikan kita jodoh yang lebih baik daripada dia. Kisah Zulaikha dengan Nabi Yusuf juga salah satu cerita yang bisa mencerminkan ya teman-teman. Ketika Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, maka Allah menjauhkan Yusuf dari Zulaikha. Namun ketika Zulaikha ini mengejar cintanya Allah, maka Allah memberikan Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran teman-teman, bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati. Ketika kita mengejar apa yang Allah ridhoi, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, sedangkan sebaliknya, ketika kita mengejar apa yang tidak Allah ridhoi, maka Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Yang pertama dan paling penting adalah bagaimana kita mengejar cintanya Allah lebih dulu sebelum mengejar cintanya manusia. Bagaimana kita bisa mengutamakan cintanya Allah, cinta kepada Allah, agar yang paling utama sebelum cinta kepada manusia. Nah, ketika fase-fase patah hati ini, sebenarnya Allah ingin berkata kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Perbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika kita bisa mendapatkan semua hubungan itu dengan baik dengan Allah, Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Jangankan perihal jodoh, perihal yang lainnya juga akan Allah berikan. Nah, bisa jadi ketika kita patah hati, itu tandanya Allah ingin menjauhkan kita dengan seseorang, dan ternyata seseorang itu tidak baik untuk kita. Maka dipatahkanlah hati kita agar kita sadar, agar kita merasa kita perlu kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, dari sebuah patah hati ini juga mengajarkan kita banyak sekali makna tentang bagaimana keimanan yang baik itu perlu dikejar daripada cinta yang fana. Nah, dunia ini hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Jadi untuk apa dikejar dunia dan seisinya gitu. Jadi kita harusnya lebih bisa mengutamakan cinta kita kepada Allah dan mengejar akhiratnya.
Namun mengejar akhirat juga tidak harus melupakan dunia. Nah, kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Ketika kita dilanda patah hati, kita harus bisa menstabilkan diri kembali dan mencari motivasi semangat lagi menumbuhkan iman kita yang lemah dengan mencharger iman. Nah, kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang yang lainnya, sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa patah hati ini. Contohnya, dari patah hati kita jadi lebih bisa dekat kepada Allah, kita jadi bisa lebih meresapi sebenarnya pelajaran apa yang ingin Allah berikan kepada kita. Nah, dari patah hati juga itu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, dari patah hati juga kita jadi bisa lebih introspeksi diri, memperbaiki diri agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, jangan-jangan Allah telah menyiapkan jodoh yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan sekarang. Makanya Allah mematahkan hati kita agar kita bisa memperbaiki diri lagi, belajar banyak ilmu, agar nantinya kita bisa disandingkan dengan yang sudah Allah rencanakan. Nah, jodoh ini kan rahasia Allah. Gak ada manusia satupun yang tahu jodohnya siapa. Nah, teman-teman yang patah hati, berdoa sebaik mungkin, memperbaiki diri lagi agar nantinya kita bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik. Tentunya jodoh yang bisa membimbing kita kepada jalan kebaikan, bukan hanya dunia sebagai tujuan, namun akhirat juga sebagai tumpuan. Nah, bagaimana nantinya jodoh kita bisa bisa menghantarkan kita mengambil kemuliaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja kita berjodoh, tapi juga di akhirat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.